SMA Negeri 1 Jatilawang terletak di Jalan Raya nomor 376, tepatnya pada 17 derajat lintang selatan dan dalam 109 derajat bujur timur. SMA Negeri 1 Jatilawang telah berdiri sejak tahun 1984. Sekolah ini memiliki luas lahan 3 hektar atau 3.000 meter persegi dengan bangunan yang representatif di dalamnya. Terdapat fasilitas dan ruangan yang lengkap, mulai dari ruang lobi, ruang piket, ruang TU, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang UKS, ruang guru, dan perpustakaan berbasis elektronik yang memberikan kenyamanan pengunjung. Graha Lokawiyata dan Graha Adiwiyata. Adapun fasilitas yang menunjang siswa dalam belajar diantaranya laboratorium bahasa, 3 laboratorium komputer, 3 laboratorium IPA yaitu biologi, fisika, dan kimia. Ruang kelas berbasis multimedia yang nyaman dan bersih. Masjid Al-Ittihad sebagai sarana beribadah dan berbagai lapangan olahraga. Selain itu, terdapat beberapa spot taman yang menambah nilai estetis SMA Negeri 1 Jatilawang. Serta terdapat beberapa gazebo yang dapat digunakan sebagai tempat belajar maupun beristirahat. Terdapat banyak kegiatan di SMA Negeri 1 Jatilawang yang dapat diikuti oleh siswa guna melatih kemampuan kepemimpinannya seperti OSIS, Pramuka, PMR, PKS, Rohis, Eco Ranger, Pasbara. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa di luar jam pelajaran diantaranya berbagai ekstrakurikuler olahraga seperti merpati putih, pencaksilat, penyiaran radio RKP melalui Semanja FM, seni tari, ekstrakurikuler karawitan Laras Jatikusumo, dan berbagai ekstrakurikuler lainnya. Untuk membangun soft skill, siswa SMA Negeri 1 Jatilawang melaksanakan kegiatan sosial dan pentas kreasi siswa yang bertujuan untuk mengeksplor hasil karya dan kreativitas siswa. Dalam kesehariannya, seluruh siswa mengikuti kegiatan intra maupun ekstra sekolah dengan giat, sehingga terciptalah nuansa pembelajaran yang kondusif dan efektif, serta siswa yang berprestasi, berkarakter, kreatif, berbudaya, dan cinta lingkungan.
Kegiatan pertama adalah pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Mas Kariman, monggo. Silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Ibu. Mari teman-teman kita berdoa bersama untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sebelum dimulai, Ibu mau mengabsen dulu. Kira-kira mau absen dulu, sudah masuk semua apa enggak ini Nizul atau tidak ini? Ada yang izin, Bu? Siapa Mas Kariman? Dia, Bu. Kenapa ini? Itu katanya tadi itu apa namanya? Mau diajak bapaknya ke mantenan, Bu. Oh, berarti ini izin ya, ada acara keluarga. Mbak Nita kemarin sakit, udah masuk di pertemuan sebelumnya. Sakit apa ini? Ya Bu, meriang Bu, Oh, kurang kenapa? tidur. Banyak tugas. Iya Bu, betul. Iya, ya sekarang udah sembuh ya, udah masuk. Senang ini Bu Ratni. Ya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya. Sebentar, ini masih proses. Ya, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang limit fungsi aljabar tak tentu. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian harus ada tujuan pembelajarannya, ada hal-hal yang harus kalian kuasai dalam materi ini. Yang pertama, itu adalah peserta didik mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu pada fungsi rasional dengan pemfaktoran. Peserta didik mampu menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk tak tentu pada fungsi irasional menggunakan perkalian akar sekawan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bentuk tak tentu pada fungsi rasional dan irasional. Nah, untuk mempelajari bentuk limit fungsi tak tentu, kalian harus menguasai materi pemfaktoran dan perkalian akar sekawan. Selain itu, juga kalian harus menguasai nilai limit, konsep limit, sifat limit, dan limit aljabar dengan substitusi langsung yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, untuk pemfaktoran dan bentuk perkalian akar sekawan, masih ingat apa enggak ini? Coba, ada yang masih ingat apa enggak? Saya lupa, Bu. Lupa? Oke, Ibu ingatkan kembali. Nah, untuk yang pertama, pemfaktoran fungsi aljabar. Itu ada bentuk distributif. Bentuk distributif ini contohnya, bentuknya PX plus PY. Nah, ini ada unsur yang sama apa enggak ini? Coba. Ada, Bu. Iya, apa unsur yang sama? P, Bu. Iya, P-nya ini kita taruh di luar kurung. Untuk X sama Y-nya, variabelnya kita taruh di dalam kurung seperti ini. Ini namanya bentuk distributif. Yang atas itu adalah bentuk distributif penjumlahan, sedangkan yang bawah itu adalah distributif pengulangan. Ini contohnya. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah bentuk selisih kuadrat. Nah, ini masih ingat nggak? Masih, Bu. Ya, ini ada A kuadrat min B kuadrat. Itu jadinya A plus B dikali dengan A min B. Ini harus diingat-ingat ya. Soalnya nanti ketika kalian menyelesaikan masalah limit bentuk tak tentu, ini nanti kita pakai. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, itu nanti kita bawa ke bentuk X plus P dikali dengan X plus Q. Dengan
nilai P plus Q-nya itu adalah sama dengan B. B itu apa ya? Ada yang tahu apa enggak ini? B dari Koefisien X. koefisien X. Oh iya, pinter Pak Setiawan. Mas Setiawan berarti masih ingat ini. B itu adalah koefisien dari I. Kemudian ini ada P kali Q sama dengan C. C itu apa ya? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Coba. Mbak Inaya. Konstantannya ya Bu, Iya, konstantannya ya. iya. Jadi nanti betul Mbak Inaya, terima kasih masih ingat. Nah, di sini nanti kita cari dua bilangan P dan Q di mana itu kalau dijumlahkan hasilnya B dan kalau dikalikan itu hasilnya C. Ini ada contohnya. Faktor persamaan kuadrat dari X kuadrat min 7X plus 12. Nah, ini langkah-langkahnya. Berarti di sini kita harus cari bilangan, dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 12 dan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 7. Karena konstantanya adalah 12, B-nya koefisien dari X-nya itu adalah min 7. Ini kalian bisa pakai tabel untuk bantuan mengerjakannya. Ini seperti ini. Nah, kemudian nanti ada perkiraan-perkiraan angka. Nah, ternyata di sini ada syaratnya ya. Syarat satunya itu kalau dikalikan hasilnya harus 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 7. Nah, didapat ini angka yang perkiraannya benar untuk P dan Q-nya. Di sini P-nya adalah min 4, Q-nya adalah min 3. Karena min 4 dikali min 3 itu hasilnya 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 7. Ayo, masih ingat apa belum? Ini sudah Ibu jelaskan yang pemfaktoran. Anak-anak. Ya Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya. Baik. Ya. Oke, untuk perkalian akar sekawan irasional. Nah, ini ada yang masih ingat apa enggak bentuk akar dan akar sekawannya? Coba kalau Ibu punya bentuk akarnya itu adalah A plus akar B. Coba ada yang masih ingat apa enggak akar sekawannya itu apa? Amin akar B, Bu. Oh, iya, pinter Mas Tiawan. Amin akar B. Ini bentuk akar dan akar sekawannya. Ini ada akar A, akar sekawannya adalah akar A. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada contohnya. Contohnya ini ada, coba Mbak Cita dibaca contoh yang pertama. Yang pertama ini Bu, Iya. A per akar B itu bisa diubah jadi A per akar B dikalikan akar B per akar B sama dengan A akar B. Yang bawah harusnya B ya Bu? Iya, pinter. Berarti Mbak Cita udah paham ini. Akar B dikali akar B itu adalah jawabannya adalah B. Jadi ini bentuk A per akar B kalau dirasionalkan itu hasilnya adalah A akar B per B. Iya, di sini ada salah penulisan berarti. Oke, terima kasih Mbak Cita. Ibu lanjut ya. Nah, untuk materi yang sebelumnya, konsep limit, sifat limit, dan limit aljabar dengan substitusi langsung, ini sudah Ibu tulis dalam bahan ajar. Ini bisa kalian buka di link flip ajarnya, di link flip bahan ajarnya. Ini link flip bahan ajarnya udah Ibu share screen, maaf bukan share screen, sudah Ibu kirim ke WA group ya. Silahkan dibuka. Jadi nanti kalian bisa belajar menggunakan HP seperti itu. Jadi HP-nya jangan buat tiktokan terus ya, Mbak Nita. Ayo Mbak Nita, HP-nya dibuka buat lihat bahan ajar. Mbak Rizky. Ya Bu Ratni. Iya, Mbak Rizky jangan bikin status WA terus itu ya. Itu Ibu lihat kok bikin status WA terus ini. Coba HP-nya buat belajar, ini silahkan. Ini ada bahan ajarnya, dibaca. Oke. Sudah dibuka semua anak-anak bahan ajarnya? Sudah Bu. Oke, itu lanjut ya.
Sudah kelihatan PPT-nya ini, Ibu? Ya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu yang pertama adalah mengamati video pembelajaran, yang kedua membentuk kelompok, yang ketiga mengerjakan LKPD, yang ketiga presentasi kelompok, kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, aspek-aspek apa yang akan dinilai sama Ibu? Nah, ini ada keaktifan, ada tanggung jawab, kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, kalian sepertinya udah bosen ini sama Bu Ratmi nih. Coba ice breaking dulu ya. Ibu mau ice breaking supaya kalian semangat. Coba untuk di-on-kan dulu mic-nya. Iya, semuanya. Coba ikuti gerakan Bu Ratmi ya. Iya. Kalau Bu Ratmi bilang, are you ready? Jawab ready. Kemudian, kalau kita mau tepuk semangat. Kalau Ibu bilang se, berarti tangan kanan diangkat. Kalau Ibu bilang ma, berarti tangan kiri diangkat. Kemudian kita putar tangannya semangat seperti itu. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Iya. Jangan lupa mic-nya ya, di-on-kan dulu. Siap? Are you ready? Ready. Se, Se. ma, Ma. semangat. Yes. Yes. Ya, kita ulangi sekali lagi biar tambah semangat ini. Jangan ngantuk ya, Mas Kariman, Mbak Febri. Ya, kita ulangi lagi ya. Are you ready? Ready. Se. Ma. Ma. Nih, sepertinya udah semangat semua. Kasih permasalahan ya. Tapi permasalahannya tenang saja, hari ini diselesaikan dengan kelompok. Jadi nanti hari ini belum selesai, nanti kita presentasi. Oke, ini LKPD-nya sudah Ibu share di grup. Itu pakai link. Hari ini Ibu pakai live worksheet ya. Silahkan dibuka live worksheet-nya. Bisa dibuka nggak ini pakai HP live worksheet-nya? Bisa, Bu. Ya, di situ sudah ada video pembelajarannya. Sudah terlihat belum LKPD-nya berarti? Iya. Ini di sini nih, silahkan ditulis kelas kelompok, nanti kalau sudah ada kelompoknya ya nanti dibagi nama anggota, jangan lupa petunjuknya dibaca. Nah, ini video pembelajarannya, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Perhatikan grafik peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia berikut. Apabila kecepatan pertumbuhan penduduk tersebut kita misalkan dengan persamaan VT sama dengan akar dari 3T ditambah 4 yang dikurangkan dengan T per T kuadrat kurang 16, maka berapakah limit pada fungsi irasional tersebut, yakni limit untuk T menuju 5 pada fungsi akar dari 3T ditambah 4 yang dikurangkan dengan T per T kuadrat dikurang 16 tersebut. Sehingga pastilah kita bertanya, bagaimana ya cara menentukan limit pada fungsi irasional? Ayo kerjakan LKPD berikut. Oke, dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan, informasi apa yang kalian dapatkan? Coba. Ayo coba, Mas Kariman, dari video Pertumbuhan penduduk, Bu. pertumbuhan penduduk. Iya, Iya, ada Bu. fungsinya ya. Ada, Bu. Iya, ada fungsinya. Dibentuk akar ya, Bu. Iya, itu bentuknya akar. Iya. Kalau bagaimana kalau kita selesaikan? Kita kan kemarin sudah mempelajari bentuk akar
bentuk limit kalau kita substitusi langsung. Masih ingat apa enggak ini? Yang limit itu kalau kita T-nya itu kan ada fungsi limit yang seperti ini ya. Jadi fungsi pertumbuhan penduduknya limit T mendekati 5, akar 3T plus 4 min T per T kuadrat min 16. Nah, ini misalnya kita gunakan cara kemarin, berarti kan kita substitusi langsung nilai T-nya sama dengan 5. Coba dihitung nilainya berapa. Untuk T sama dengan 5, limit ini nilainya berapa? Berarti kita substitusi langsung, berarti T-nya kita ganti dengan 5. Coba ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, berapa Mas Kariman? Itu berarti 3 kali 5 ya, Bu ya? Iya. 15 ditambah 4. Iya, Bu ya? Iya, betul. Iya, berarti dikurangi T-nya lagi 5 ya, Bu ya? Iya. Dibagi dengan T kuadrat. Berarti 5 pangkat 2 ya, Bu? Iya, betul. Iya, berarti 25 dikurangi 16. Bu, itu harus diakar lagi ya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa Mas Kariman. Itu hasilnya masih bentuk akar, tidak apa-apa. Iya. Iya. Seperti Berarti ini, sama nggak ini? menjadi- Sama kayak Bu Ratih, sama nggak? Iya, Bu, saya bingung Iya. tadi, Bu. Di situ ada akar 19, Bu. Nggak bisa Ya, saya nggak apa-apa. tarik, Nggak Bu. apa-apa Mas Kariman, langsung seperti ini saja. Akar 19 dikurangi 5 dibagi dengan 9. 9. Ya, oke. Kemudian, nah bagaimana kalau fungsi pertumbuhan penduduknya itu T-nya itu ubah menjadi 4? Bagaimana kalau kita substitusikan langsung? Ayo coba disubstitusikan langsung. Berapa nilainya? Ayo siapa yang mau mencoba? Coba. Ya, coba Mas Setiawan. Ya. Ya. Oh, mau Mbak Inaya? Iya, monggo Mbak Inaya. Ayo silahkan. Ya, Mbak Inaya saja. Iya, kan akar dari 3 kali 4 ya, Bu. Iya. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 4 berarti akar 16. Berarti akar 16 itu 4. 4 dikurangi. Halo Mbak Inaya. Iya. Iya, coba Mbak Febri. Mbak Rizky, maaf. Iya. Maaf, ya maaf. Silakan coba dijawab. Sinyalnya, Bu. Ya. Lim T mendekati 4, jadi akar 3, T-nya diganti 4, 3 kali 4, 12, tambah 4 berarti 16, akar 16 itu adalah 4, dikurangi 4 ya, Iya. dibagi, 4 kuadrat min 16, berarti hasilnya tadi 16 dikurangi 4, 12 dibagi 0, Ibu. Hasilnya berapa ya? Bentuknya seperti ini Mbak Rizky. Sama enggak dengan jawabannya Mbak Rizky? Oh, enggak, 0 per benar. 0. Iya, ini adalah bentuk tak tentu. Ini dinamakan dengan bentuk tak tentu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Silahkan kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Sebelumnya Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan permasalahan ini di LKPD sudah ada petunjuknya. Silahkan ya, nanti dikerjakan dengan kelompoknya. Ini Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 itu adalah Mas Setiawan, Mbak Inaya, Mbak Ika, Mbak Dia. Kelompok 2-nya itu ada Mbak Nita, Mbak Cita, Mbak Rizky. Kelompok 3-nya ada Mas Kariman, Mbak Fitri, Mbak Ruli, Mbak Siti. Silahkan berkelompok. LKPD-nya silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit ya dari sekarang. Siap? Sudah siap ini? Sudah siap kerja kelompok? Ya, Bu. Ya. Izin ke belakang ya, Bu. Iya, boleh. Silahkan Mbak Siti. Jangan lama-lama ya. Nanti temennya ini kasihan. Ya, bentar. 5 menit lagi. Silahkan. Oke, sudah dikumpulkan ya. Kirim ke emailnya Bu Ratni. Itu sudah ada di grup WA emailnya Bu Ratni. Yo, cepat dikirim.
Sudah Ya, saya dikirim? sudah Ya, dikirim, sebentar ini. Saya cek dulu ya di Ya. mailboxnya Bu Ratni. Coba ini. Ada 3 kelompok ya tadi Bu baginya. Coba di mailbox sudah mengirimkan semua apa belum? Terlihat nggak ini? Iya, ini ada kelompoknya Mbak Nita dapat 10, kelompoknya Mas Tiawan dapat 9,8, kelompoknya Mas Kariman kok kecil sendiri nih, dapat 9,4. Gimana ini Mas Kariman? Ya ikut buat dia, Bu. Oh, cuma jadi mandor ya ini Mas Kariman. Ya, karena kelompoknya Mbak Nita itu yang paling tinggi, Bu kasih kesempatan untuk presentasi terlebih dahulu, kemudian nanti kelompoknya Mas Tiawan, kemudian yang terakhir kelompoknya Mas Kariman, karena nilainya yang paling rendah ini. Ya, untuk kelompoknya Mbak Nita ini siapa yang mau presentasi? Coba. Ayo, Bu. Ya, Ini saya. Ya. Saya, Bu. Ya, itu presentasinya untuk yang limit fungsi rasional ya. Iya, betul, Bu. Ya, silahkan. Oke, untuk limit fungsi rasional itu kan tadi sudah dijelaskan tadi di video juga. Caranya adalah dengan memfaktorkan fungsi tersebut. Kita bisa mulai dengan contohnya, yaitu di sini ada x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Kemudian untuk saat fungsi fx saat x mendekati 2 diperoleh 0,0/0. Makanya coba kita dengan pemfaktoran, yaitu limit fx untuk x mendekati 2, x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Berarti titik-titiknya ini saya isi Bu Ratmi, yaitu x min 2, kemudian x plus 2. Setelah itu saya bagi dengan x min 2. Kemudian kan itu bisa saya bagi ya Bu. Jadi hasilnya nanti x plus 2. Karena x-nya mendekati 2, x-nya saya ganti 2, jadinya 2 tambah 2 hasilnya 4. Iya, oke. Terima kasih Mbak Nita. Ini sudah hijau semua, berarti jawabannya udah betul semua ini ya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk kelompok 2, kelompoknya Mas Tiawan. Ayo, siapa yang mau presentasi ini? Saya, Bu. Iya, sebentar. Ini kelompoknya Mas Tiawan. Silahkan presentasi di bagian limit fungsi irasional. Fungsi rasional. Jadi di sini ada limit x berdasar 1 x sama dengan limit x berdasar 1 2 min 2x per akar 2 min x min 1. Nah, hasil dari kelompok kami di sini yang hijau yang diisi itu adalah 2 min x min 1, kemudian di bawahnya ada 1 min x. Maka hasilnya adalah 4. Iya, betul. Lihat, ini udah hijau semua. Betul. Ya, selamat untuk kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Apa sudah sama semuanya? Sudah sama kelompok 1, kelompok 3? Sama Bu Guru. Oh, sudah sama. Iya. Nah, sekarang untuk yang kelompok 3 ini, kelompoknya Mas Kariman. Ayo coba, siapa yang mau presentasi ini? Ini untuk bagian yang penyelesaian masalahnya. Ya, di sini. Yo, siapa yo? Saya, Bu. Iya, Mbak Ruli. Ayo, ini mohon maaf Mbak Ruli nih. Bu Ratni bikin LKPD-nya kurang besar tulisannya, jadi angkanya ke bawah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Iya, masih ada tulisannya? Masih. Ya, silahkan. Ya, buatlah baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, buatlah penyelesaian yang sistematis dan lengkap untuk mencari berapa persenkah pertumbuhan penduduk saat mendekati tahun keempat, atau T sama dengan
4. Jadi limitnya untuk T mendekati 4 itu akar 3T plus 4 min T per T kuadrat min 16 kali akar 3T plus 4 plus T kuadrat per akar 3T plus 4 plus T. Nah, yang bawah itu sama dengan yang hijau itu akar 3T plus 4 kuadrat min T kuadrat per T kuadrat min 16 kali akar 3T plus 4 plus T. Sama dengan 3T limit T mendekati 4, 3T plus 4 min T kuadrat per T kuadrat min 16 kali akar 3T plus 4 plus T. Nah, hasilnya sama dengan limit T mendekati 4 min T plus 4, ini pemfaktorannya min T plus 4 kali T plus 1 per T plus 4 kali T min 4 kali akar 3T plus 4 plus T. Sehingga hasil akhirnya itu min 5 per 64. Seperti itu, Bu. Iya, cuma di sini masih ada kesalahan ya, Mbak Ruli. Ini yang merah-merah itu berarti masih salah ya. Kurang teliti Iya, Bu, berarti itu nih. Iya. gara-gara Mas Kariman iya, itu, Bu. Mas Kariman gimana ini ketua kelompoknya? Ngantuk, Bu. Ngantuk. Tadi malam belajar apa nge-gym, apa nonton bola ini? Kerjain tugas, Bu. Tugasnya banyak kok, Bu. Tugasnya banyak. Iya. Oh ya. Terusnya Nggak nonton masih nonton bola. bola. Pasti nonton Tidak, bola. Bu. ini. Tidak sempat nonton bola, Bu. Dikejar-kejar tugas yang banyak. Padahal suka banget Harusnya ya. nonton bola. Ya, silahkan ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan ini untuk kesalahannya yang merah-merah. Ini harusnya diisi apa? Coba. Tek. Tek. Gimana Mas Iwan? Kelompok yang Merah. lain, monggo dibantu. Ya, sebentar. Iya, maaf ya kelompok saya Ayo kelompok yang seperti 1, kelompok ini. 2, coba. Yang merah harusnya T ya. Yang merah yang mana? Yang atas apa yang bawah, Mas Iwan? Oh, yang atas. Atas. Ya, ini kan dikalikan dengan akar sekawan ya. Nah, akar sekawan dari akar 3T plus 4 min T itu adalah akar 3T plus 4 plus T. Harusnya di sini T, ini kelompok 3 ya. Bukan T kuadrat. Ini kelompoknya Iya, Mas Kariman dan Mbak Bu. Ruli. Ya. Maaf ya, Bu. Ya, yang bawah ini. Yang bawah ini kan tulisannya yang merah T ini ya. Ini harusnya apa? Ketika kita substitusi itu berarti T-nya kan mendekati 4. Berarti di sini T-nya harus diganti dengan berapa? 4, Bu. Iya, 4. Oke. Sudah jelas belum ini untuk pembelajaran hari ini? Jelas, Mas, Bu. Iya, Makasih sudah ya, jelas. Bu. Iya. Itu Mas Kariman. Kelompoknya ya. Nggih, Bu. Iya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini apa sih yang dapat kita simpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Tinit. Saya mencoba, Bu. Iya, coba Mbak Nita. Misalnya kita pakai substitusi 0 per 0, hasilnya berarti nanti kita pemfaktoran. Iya. Terus? Ada lagi yang mau mencoba? Dikalikan Ya, Bu. dengan sekawan ya, Bu. Dikalikan dengan akar sekawan itu kalau yang gimana, Mas Kariman? Yang bentuk akar, Bu. Iya, itu tapi kalau ketika Kalau kita disubstitusi, substitusikan hasilnya bentuknya sama tadi, 0 per 0 sama dengan Mbak Nita. Iya. Ini kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar itu langkah pertama adalah substitusi langsung. Jika hasilnya bentuk-bentuk, maka itulah nilai limitnya. Jika substitusi langsung hasilnya bentuk tak tentu, maka harus disesuaikan dengan cara lain, yaitu metode pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan. Dan yang kedua, tidak semua limit bentuk akar diselesaikan dengan mengalihkan akar sekawan.
Sebelum menyelesaikan limit, harus dicoba dulu dengan menggunakan substitusi. Jika hasilnya bentuk tentu, maka itulah hasilnya. Tapi jika bentuknya tak tentu, maka baru diselesaikan dengan cara lain. Oke, karena semuanya sudah paham, Ibu kasih evaluasi hari ini. Silahkan dikerjakan. Kembali ke tempatnya masing-masing dulu ya. Ini nggak kerja kelompok kalau evaluasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri di mejanya masing-masing. Oke, beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Sudah siap belum? Sudah selesai belum ini? Belum, Bu. Ya, ayo. 5 menit lagi. Silahkan. Bu. Sudah? Sudah selesai belum ini? Semuanya sudah kirim ke Ibu? Belum, Bu. Sebentar lagi, Ya, Bu. Sebentar lagi. cepat. Ya, 1 menit lagi. Silahkan kirim email. Mbak Cita ini senyum-senyum sudah selesai belum? Bu, bentar. Ya, Mbak Ika. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kirim email ya, Mbak Ika ya. Tapi kalau susah boleh ke WA, Ibu boleh. Mbak Febri, ayo cepat Mbak. Saya Siti. kirim WA saja Iya, ya, Bu. Ya, Siap, ayo, Bu. ayo, cepat. Sudah Bu, Ya, kirim waktunya WA ya. sudah selesai. Ya, Sudah, Bu. silakan Ya, kirim sudah selesai. semuanya. Sudah. Oke. Ya. Ini sudah masuk semua, sudah Ibu cek di WA, di emailnya Ibu sudah masuk semua jawabannya. Tapi nanti Ibu koreksinya besok ya. Nanti Ibu kasih hadiah untuk anak-anak yang nilainya bagus. Hadiahnya apa ya? Ini nanti Ibu kasih es krim. Bakso ya. Kok bakso sih? Kalau bakso kemahalan itu, nanti uangnya Ibu habis. Bu, di sini Coklat, menarik Bu, Bu. Musim coklat. hujan memasak es krim, Bu. Lah apa Mas Tariman maunya apa? Mie ayam, Bu. Waduh, mie ayam ini. Ya, oke. Besok coba ya. Sama bakulnya enggak ini? Apa mie ayam 1 mangkok sama bakulnya kayak gitu? Enggak, Bu. Mie ayam 2 mangkok saja. Lah kalau bakulnya Santi gimana ini Mas Karina? Enggak mau, Bu. Enggak mau? Enggak mau. Oh, udah punya pacar Enggak mau ya sama ini? bakolnya. Oh, ya sudah. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Sudah paham apa belum? Ya, Bu. Oh Sudah, iya, Bu Guru. sudah ya, Lumayan, ya, Bu. ya, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukupkan sekian. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ya, tetap semangat untuk belajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ratni.